Nah, ini Pak, ini saya ingin memperkuat aja ya. Saya tadi kan menjelaskan ke Bapak Ibu bahwa Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu ya Pak ya. Lukas 20 ayat 1 Pak. Lukas 20. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil. Injil. Kalau menurut orang Kristen, Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Belum ada. Ini Injil yang mana yang dibawa Yesus gitu Pak? Iya. Berarti ini cocok nggak dengan pernyataan saya bahwa Yesus itu menerima wahyu yang disebut Injil. Ya Yesus memberitakan Injil. Apa yang itu ya, yang diterima ya dari Allah ya. Kalau di sini dalam konteks ini kan berarti Yesus menerima wahyu dari Bapa kan. Tentang apa? Tentang kerajaan Allah biasanya. Nanti ada lagi Pak, Injil kerajaan Allah juga ada. Cocok kan berarti kan dengan kata saya. Ini Injilnya pakai huruf I besar loh Pak. Iya. Berarti apa? Kata benda kan? Iya. Ya itu Injil itu ya. Injil yang beritakan Yesus. Iya. Nah sekarang kalau menurut Bapak, iblis yang mencoba Yesus ke atas gunung. Iblis itu tahu nggak Yesus Tuhan? Ya kalau umpamanya itu, kalau umpamanya memang Tuhan dia tahu, kalau manusia juga tahu, tapi kan Ya. harusnya Kalau seorang nabi Pak, dicobai sama iblis, wajar. Nabi Ayub dicobain. nggak berani masih iblis juga. Tapi kalau Tuhan, emang iblis berani nyobain Tuhannya gitu? Itu aja Bu. Kan nggak make sense gitu loh. Masa iblis nggak tahu kalau Yesus itu Tuhan, berani Begitu dibawa- nyobain gitu. Ditenteng lagi ya. Dicacing ke atas gunung. Ya kan, ditenteng. Nah itu maksud saya. Iya. Udah gitu kan Yesus juga bilang, sembahlah dia. Tuhan Allahmu, Iya, Tuhan Allah. Bukan sembahlah aku. bukan sembahlah aku. Iya. Kalau dia Tuhan kan pasti kan Iya, ada tertulis kan, iya. apa suruh menyembah. Kalau gini Pak, kalau Matius, Markus, Lukas, karena Matius dan Lukas menyadur Markus, jadi kan ceritanya hampir sama semua. Makanya disebut sebagai gospel sinoptik. Tetapi bisa dikatakan bahwa di dalam 3 gospel ini tidak ditonjolkan sifat ilahi Tuhan. Gitu Pak ya. Tapi begitu Yohanes, nah ini di sini nih yang gayanya beda sekali dengan ini. Makanya yang Yohanes ini bisa dikatakan yang mencoba menonjolkan keilahian Tuhan, tapi di lain pihak di dalam Injil Yohanes juga banyak ayat-ayat yang menyangkal ketuhanan Yesus. Gitu. Paling banyak di Yohanes kan, tadi kan Yohanes 10:30, Yohanes 8:58, belum nanti ada Yohanes 8:24, Yohanes 1:1. Hampir semua Yohanes Pak yang dipakai sama pendeta-pendeta itu. Seringnya dari Yohanes. Kalau dari apa kata penutup Yohanes kan situ jelas bisa jadi bukti nggak bahwa itu jelas bukan Yohanes Sebadius. Itu yang dipakai sama ahli-ahli perjanjian baru bahwa itu bukan Yohanes Sebadius yang menulis. Ya karena dia bilang dia ya bukan Iya, bukan aku betul. ya. Betul. Bapak udah baca tuh. Bapak udah tahu berarti. Begitu juga Matius. Oh di Matius juga ada ya? Matius juga ketika Yesus mendatangi rumah Matius pemungut cukai, ya, menggunakan kata dia, Pak. Oh, dia ya. Nah, kalau Matius yang menulis, kenapa nggak masuk ke rumahku gitu? Iya. Kan gitu. Itu di mana Matius berapa kok? Ada, Bu. Iya berarti ya. Berarti di Yohanes penutupnya ya. Matius 9:10 Matius. dari ayat 9, Bu. Matius 9 ayat 9 sampai 10. Udah 2 itu aja. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Iya. Kira-kira yang nulis Matius bukan, Pak? Iya, benar ini. Ya. Iya, ini Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Iya. Menurut ahli perjanjian baru, 2 ayat ini yang mengindikasikan bahwa yang nulis ini bukan Matius. Iya betul ya. Iya. Kalau Markus ada? Markus tadi saya kasih lihat buku ini. Ternyata dari sini. Oh yang dulu. Oh iya, iya. Markus ternyata mengutip dari kisah-kisah yang ditulis oleh Homer, Pak. Yohanes ternyata mengadopsi tulisan-tulisan Euripides tentang Dionysius anak dewa Zeus, Pak.
Nah lo. Jadi dari 4 gospel itu sebenarnya penulisnya cuma 2, Markus dan Yohanes. Markus dari Homer, Yohanes dari Euripides. Gitu jadinya. Kalau saya nggak ada bukunya, saya nggak berani ngomong, Bu. Iya. Karena ada bukunya, saya berani ngomong dan saya udah baca. Cuman ini saya tinggal copy paste aja nih, yang dikutip dari Markus nih ke PowerPoint gitu. Dan ini banyak banget soalnya.